Hujan deras mengguyur kota Jakarta malam itu, seolah mewakili air mata yang tak henti-hentinya mengalir di pipi Sarah. Di usia kandungannya yang memasuki bulan ke-9, tubuhnya terasa berat dan nyeri, namun rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan perih di hatinya. Pukul 2 pagi, suara mobil terdengar memasuki garasi. Adrian pulang. Sarah berusaha bangkit dari sofa, menyambut suaminya dengan senyum tertahan, meski matanya bengkak. Ia membawakan segelas air hangat, rutinitas yang tak pernah ia lewatkan selama 3 tahun pernikahan mereka. "Mas sudah pulang?" sapa Sarah lembut. Adrian menepis tangan Sarah yang hendak mengambil tas kerjanya. Pria itu menatap istrinya dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Sarah hanya mengenakan daster katun longgar yang sudah agak pudar warnanya, wajahnya polos tanpa riasan, dan rambutnya diikat asal-asalan. "Minggir," ucap Adrian dingin. Aroma parfum wanita lain menguar tajam dari jas mahalnya. Parfum Chanel yang manis dan elegan, sangat berbeda dengan bau minyak telon yang belakangan ini melekat pada Sarah. "Mas, aku sudah siapkan air hangat." "Cukup, Sarah," bentak Adrian tiba-tiba, membuat Sarah tersentak dan memegang perut besarnya karena kaget. "Berhenti bersikap seolah-olah kamu istri yang sempurna. Aku muak melihatmu." Adrian melonggarkan dasinya dengan kasar. "Lihat dirimu. Lihat kaca. Kamu itu kumel, dekil. Setiap kali aku pulang, yang kulihat hanya wanita hamil yang menyedihkan dengan baju murahan. Kamu tahu? Bicara denganmu saja membuat telingaku gatal. Isinya hanya keluhan, rengekan, atau pertanyaan bodoh tentang makan apa, atau pulang jam berapa." Air mata Sarah menetes lagi. "Aku hamil anakmu, Mas. Aku lelah mengurus rumah sendirian." "Itu tugasmu," potong Adrian tajam. "Kamu pikir Clara pernah mengeluh? Tidak. Dia wanita karir, dia cantik, dia pintar merawat diri. Dia tahu cara berdiskusi tentang bisnis, tentang saham, tentang hal-hal penting. Dia bisa mengimbangiku saat bertemu klien-klien VIP. Sedangkan kamu? Membawa kamu ke acara kantor saja aku malu. Kamu itu aib buat karirku, Sarah." Kata-kata itu menghujam dada Sarah. Clara. Nama itu lagi. Wanita yang disebut Adrian sebagai belahan jiwa barunya. "Kalau begitu, kenapa Mas menikahiku dulu?" tanya Sarah lirih. Adrian tertawa sinis. "Kesalahan terbesar dalam hidupku. Dulu aku pikir kesederhanaanmu itu menenangkan, ternyata membosankan. Aku butuh wanita yang sepadan, yang levelnya sama denganku. Clara, dia sempurna. Dan asal kamu tahu, aku sudah merencanakan semuanya. Begitu anak ini lahir, kita cerai." Malam itu, Sarah tidur sendirian di kamar tamu, memeluk perutnya yang menendang-nendang. "Sabar ya, Nak. Ada ibu di sini," bisiknya pilu. Seminggu kemudian, kontraksi hebat menyerang Sarah di siang hari. Adrian sedang tidak ada di rumah. Ponselnya tidak aktif. Sarah tahu, Adrian pasti sedang bersama Clara. Dengan napas tersengal, Sarah hanya dibantu oleh Bei Inah, pembantu setia mereka yang sudah tua. "Tuan tidak bisa dihubungi, Nyonya." Bei Inah panik, tangannya gemetar memapah Sarah ke taksi online. "Tidak apa-apa, kita pergi sendiri," rintih Sarah menahan sakit yang luar biasa. Di rumah sakit bersalin kelas 3, karena Adrian memblokir akses kartu kredit Sarah, Sarah berjuang antara hidup dan mati. Tidak ada genggaman tangan suami, tidak ada bisikan penyemangat. Hanya doa Bei Inah di sudut ruangan. Malam itu, tangisan bayi laki-laki memecah keheningan. Bayi tampan yang mewarisi hidung Adrian. Namun, sang ayah tidak ada di sana untuk mengazankannya. 2 hari setelah melahirkan, Sarah sudah diperbolehkan pulang. Adrian akhirnya muncul, bukan untuk menjemput, tapi karena didesak oleh orang tuanya, mertua Sarah, yang ingin melihat cucu mereka. Keluarga besar Adrian berkumpul di ruang tengah rumah mereka. Suasana tegang. Clara tidak ada di sana, tapi bayang-bayangnya terasa kuat. Sarah duduk di kursi roda, menggendong bayi mungilnya yang diberi nama Elang. Ia menyodorkan sebuah berkas kepada Adrian. "Mas, tolong tanda tangani ini. Ini formulir untuk akte kelahiran Elang. Petugas catatan sipil butuh tanda tangan ayahnya,
pinta Sarah dengan suara lemah. Adrian yang sedang duduk merokok di sofa, menatap berkas itu seolah-olah itu adalah sampah. Ia melirik orang tuanya, lalu melirik Sarah dengan tatapan penuh kebencian. Aku tidak mau, jawab Adrian datar. Ibu Adrian kaget. Adrian, apa maksudmu? Itu anakmu. Adrian berdiri, membuang puntung rokoknya ke lantai. Wajahnya memerah karena amarah yang dibuat-buat, mencari pembenaran atas perselingkuhannya. Aku tidak yakin itu anakku, teriak Adrian, suaranya menggelegar di ruang tamu, membuat bayi elang menangis kencang. Sarah terbelalak. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Mas, apa yang kamu katakan? Demi Tuhan, aku tidak pernah menyentuh laki-laki lain selain kamu. Halah, jangan drama. Adrian menunjuk wajah Sarah. Kamu pikir aku bodoh? Wanita kumel sepertimu, siapa yang tahu apa yang kamu lakukan di belakangku saat aku kerja? Penampilanmu saja yang lugu, tapi aslinya mungkin murahan. Adrian. Ayahnya mencoba melerai, tapi Adrian sudah gelap mata. Ia ingin membuang Sarah secepatnya agar bisa menikahi Clara. Cara termudah adalah dengan menghancurkan karakter Sarah. Aku tidak sudi tanda tangan. Adrian mengambil berkas itu, meremasnya, dan melemparkannya ke wajah Sarah. Kertas itu mengenai pipi bayi elang, membuat tangisnya makin keras. Dengar semuanya. Aku akan menceraikan wanita ini. Clara jauh lebih baik, lebih terhormat, dan lebih suci daripada dia. Dan bayi itu, dia bukan anakku. Dia anak haram. Aku tidak mau namaku, nama terhormat keluargaku, ada di akte anak haram itu. Penghinaan itu meruntuhkan pertahanan Sarah. Rasa sakit pasca melahirkan di jahitan perutnya tak sebanding dengan hancurnya harga dirinya. Namun, demi masa depan anaknya, demi status hukum elang, Sarah melakukan hal yang tak terbayangkan. Ia turun dari kursi roda, menahan perih di perutnya, dan bersujud di kaki Adrian. Di depan mertua dan adik-adik iparnya yang menonton dengan tatapan campur aduk. Mas, aku mohon, isak Sarah sambil memegangi kaki celana Adrian. Hina aku sesukamu. Ceraikan aku kalau itu maumu. Tapi tolong tanda tangani ini. Elang butuh nama ayahnya. Dia darah dagingmu, Mas. Jangan hukum dia. Pemandangan itu begitu menyedihkan. Seorang ibu yang baru melahirkan, bersujud di kaki suaminya demi selembar kertas pengakuan. Namun, hati Adrian sudah membatu. Ia merasa jijik disentuh oleh Sarah. Lepaskan, bentak Adrian. Mas, tolong. Buk. Adrian mengayunkan kakinya, menendang bahu Sarah hingga wanita itu terguling ke belakang. Kepalanya hampir membentur ujung meja. Ya Tuhan, Sarah? Bayi Inah menjerit dan berlari memeluk majikannya. Keluarga Adrian terdiam kaku, shock melihat kekejaman itu. Pergi dari rumahku sekarang juga, teriak Adrian, napasnya memburu. Bawa anak haram itu pergi. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di hadapanku. Aku muak melihat drama wanita kampung sepertimu. Mulai detik ini, kita talak 3. Sarah memegang bahunya yang sakit. Ia menatap Adrian. Tidak ada lagi cinta di mata Sarah. Yang tersisa hanya tatapan kosong yang dingin. Perlahan, dibantu bayi Inah, ia bangkit. Ia mengambil bayinya yang masih menangis. Baik, Mas, suara Sarah terdengar berbeda. Tenang, namun menusuk. Kamu sudah membuang darah dagingmu sendiri. Kamu sudah menghinaku dan anakku. Ingat hari ini, Adrian. Ingat saat kamu menendangku. Karena suatu hari nanti, kamu akan merangkak memohon ampun, tapi aku pastikan pintu maafku sudah tertutup rapat. Cuy, bermimpi saja kamu. Aku akan hidup bahagia dengan Clara, wanita yang selevel denganku, balas Adrian angkuh. Malam itu juga, Sarah dan Elang keluar dari rumah mewah itu, hanya membawa satu tas pakaian bayi, menembus dinginnya malam Jakarta. 2 hari berlalu sejak pengusiran itu. Adrian merasa di atas angin. Ia merasa bebas. Rumah sudah bersih dari hama, begitu ia menyebut Sarah. Pagi ini, ia berencana melamar Clara secara resmi. Ia sudah membayangkan pesta pernikahan mewah yang akan dihadiri rekan-rekan bisnis elitnya.
Ia membayangkan betapa bangganya ia menggandeng Clara yang cantik dan pintar bicara, bukan Sarah yang bisu dan memalukan. Adrian sedang duduk di kantornya, menyesap kopi sambil tersenyum menatap cincin berlian yang baru dibelinya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Notifikasi berita breaking news muncul bertubi-tubi di layar tabletnya. Di ruang tengah kantor, para karyawan berkumpul di depan televisi besar, berbisik-bisik heboh. Gila, ternyata selama ini disembunyikan. Itu cucu tunggalnya? Wah, saham perusahaan pasti naik gila-gilaan ini. Penasaran, Adrian berjalan mendekat. Ada apa ribut-ribut? Tanyanya dengan gaya bos yang angkuh. Pak Adrian, lihat berita ini, Pak. Tuan Besar Bratadikara akhirnya mengumumkan pewaris tunggalnya, seru salah satu staf. Adrian mendengus. Bratadikara Group adalah perusahaan induk raksasa tempat perusahaan Adrian bernaung. Pemiliknya, kakek Bratadikara, adalah orang terkaya di kota ini, sosok misterius yang sangat disegani. Adrian menoleh ke layar televisi. Seorang pembaca berita senior sedang membacakan narasi dengan latar belakang foto konferensi pers. Teka-teki mengenai siapa penerus kekaisaran bisnis Bratadikara akhirnya terjawab hari ini. Sang pendiri, Tuan Gunawan Bratadikara, dalam kondisi kesehatan yang menurun, secara resmi mengumumkan bahwa seluruh aset, saham mayoritas, dan kepemimpinan perusahaan akan jatuh kepada cicit laki-lakinya yang baru saja lahir 2 hari lalu. Beruntung sekali bayi itu, gumam Adrian iri. Siapa ibunya? Layar televisi berganti menampilkan wajah Tuan Gunawan Bratadikara yang duduk di kursi roda, namun matanya masih tajam. Di sebelahnya, duduk seorang wanita yang membelakangi kamera, sedang menggendong bayi. Saya telah menyembunyikan identitas cucu perempuan saya satu-satunya, Sarah Bratadikara, selama bertahun-tahun demi keselamatannya dan agar dia bisa menemukan cinta yang tulus, bukan karena harta. Suara Tuan Gunawan terdengar berwibawa namun bergetar menahan amarah. Namun, kesederhanaan cucu saya justru disalahartikan. Dia dihina, dicampakkan, dan cicit saya tidak diakui. Jantung Adrian berhenti berdetak. Gelas kopi di tangannya terjatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Nama itu, Sarah. Layar televisi kemudian menampilkan foto close-up wanita yang menggendong bayi itu. Wanita itu menoleh sedikit ke arah kamera. Meski wajahnya sembab dan tanpa riasan, Adrian mengenali tahi lalat kecil di lehernya. Adrian mengenali tatapan mata itu. Itu Sarah. Istrinya. Wanita kumel yang dia usir 2 hari lalu. Mulai hari ini, lanjut Tuan Gunawan di televisi, cicit saya, Elang Bratadikara, adalah pemilik sah dari semua yang saya miliki. Dan bagi siapa saja yang telah menyakiti cucu dan cicit saya, bersiaplah. Saya akan menghancurkan kalian tanpa sisa. Dunia Adrian runtuh seketika. Kakinya lemas. Ia mundur terhuyung-huyung, menabrak meja. Wajahnya pucat pasi, seputih kertas. Keringat dingin mengucur deras sebesar biji jagung. Tidak mungkin. Desisnya. Sarah itu cuma wanita yatim piatu miskin. Dia cuma... Ponsel Adrian berdering. Nama, Mama, muncul di layar. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Adrian, kamu lihat berita? Ibunya berteriak histeris di seberang sana. Itu Sarah, istrimu. Ya Tuhan, Adrian. Kita baru saja mengusir pemilik perusahaan tempat kamu dan ayahmu bekerja. Kita mengusir pewaris triliunan rupiah. Kita menendang cucu konglomerat. Aku? Tenggorokan Adrian tercekat. Kamu bilang dia wanita kumel. Kamu bilang dia memalukan. Ternyata dia menyembunyikan identitasnya. Cepat cari dia. Bawa dia pulang. Bersujudlah kalau perlu. Jangan sampai ayahmu dipecat. Adrian, kita bisa jadi gelandangan kalau Tuan Bratadikara marah. Sambungan terputus. Adrian belum sempat memproses kepanikan itu ketika ponselnya berdering lagi. Kali ini dari direktur utama perusahaannya. Adrian, suara bosnya terdengar dingin dan menakutkan. Ke ruangan saya sekarang. Ada surat pemecatan yang harus kamu tanda tangani, dan pengacara Tuan Bratadikara sedang menunggumu di lobi. Mereka menuntutmu atas penelantaran anak dan KDRT. Tubuh Adrian merosot ke lantai. Bayangan saat ia menendang Sarah, saat ia berteriak,
Anak haram. Saat ia melempar akte kelahiran itu, semua berputar di kepalanya seperti film horor. Dia tidak hanya membuang istri dan anaknya. Dia telah membuang mahkota emasnya demi sebuah batu kerikil bernama Clara. Dengan panik, Adrian mencoba menelepon Sarah. Tut, tut, panggilan dialihkan. Ia menelepon lagi, dan lagi. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Puluhan panggilan. Ratusan pesan WhatsApp yang ia kirimkan dengan tangan gemetar. Sayang, ini salah paham. Sarah, angkat, Mas mohon. Mas Filaf, Mas mencintaimu dan elang. Sarah, tolong jangan lakukan ini. Semuanya hanya centang satu. Di sebuah penthouse mewah di pusat kota, Sarah menatap layar ponselnya yang terus berkedip menampilkan nama Adrian. Di pangkuannya, elang tidur dengan tenang dalam balutan selimut sutra. Kakeknya menatap Sarah dengan sedih. Kamu mau mengangkatnya? Sarah tersenyum tipis, lalu mematikan ponselnya. Tidak, Kate. Biarkan dia menikmati buah dari keserakahannya. Permainannya baru saja dimulai. Sarah meletakkan ponsel itu di meja, membiarkannya mati total. Ia tidak akan mengangkatnya. Tidak hari ini, tidak selamanya. Keheningan di lobi kantor yang megah itu terasa mencekik. Orang-orang yang biasanya menunduk hormat atau menyapa Adrian dengan ramah, kini menatapnya dengan pandangan mencemooh. Bisik-bisik terdengar seperti dengungan lebah yang memekakkan telinga. Itu dia, suami yang membuang cucu tuan besar. Tidak tahu malu ya, padahal istrinya baru melahirkan. Lihat wajahnya, pucat seperti mayat. Adrian berjalan gontai keluar dari lift, dikawal oleh 2 petugas keamanan perusahaan. Ia baru saja menandatangani surat pemecatan. Bukan pemecatan biasa, tapi pemecatan tidak hormat dengan klausul pelanggaran etika berat yang membuatnya di blacklist dari seluruh industri terkait. Karir cemerlang yang ia bangun selama 10 tahun, hancur dalam sekejap mata. Di pintu keluar, segerombolan wartawan sudah menunggu. Cahaya blitz kamera menyilaukan matanya. Pak Adrian, apakah benar Anda mengusir istri Anda karena miskin? Pak, apa tanggapan Anda tentang anak Anda yang ternyata pewaris tunggal? Benarkah ada wanita lain, Pak? Adrian menutupi wajahnya dengan jas, menerobos kerumunan wartawan menuju mobilnya. Ia gemetar. Jantungnya berpacu seolah hendak meledak. Ia masuk ke dalam mobil, membanting pintu, dan memukul setir sekuat tenaga. Sial! Sial! Teriaknya frustrasi. Pikirannya kalut. Ia butuh seseorang. Ia butuh sandaran. Clara. Ya, Clara pasti bisa menenangkannya. Clara wanita cerdas, dia pasti punya solusi. Bukankah Clara mencintainya karena pribadinya, bukan karena jabatannya? Adrian memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju apartemen mewah Clara. Ia bahkan tidak peduli dengan lampu merah. Sampai di depan pintu unit apartemen Clara, Adrian menggedor pintu dengan brutal. Clara, buka. Ini aku. Pintu terbuka. Clara berdiri di sana, mengenakan gaun tidur sutra berwarna merah marun. Namun, tidak ada senyum manja yang biasa menyambutnya. Wajah Clara dingin, tangannya bersedekap di dada. Di belakangnya, koper-koper besar sudah tertata rapi. Adrian langsung menerobos masuk dan memeluk Clara. Sayang, puji Tuhan kamu ada di sini. Dunia gila, Clara. Semuanya gila. Aku dipecat, Sarah ternyata. Ah, lupakan itu. Kita harus pergi dari sini. Kita bisa mulai dari awal di luar negeri. Aku masih punya tabungan, kita bisa? Clara tidak membalas pelukannya. Ia mendorong Adrian mundur dengan kasar. Kita? Clara tertawa, tawa yang kering dan meremehkan. Maaf, Adrian. Tidak ada, kita? Adrian ternganga. Apa maksudmu? Clara berjalan menuju meja riasnya, mengambil sebatang rokok, dan menyalakannya dengan santai. Aku sudah lihat beritanya. Kamu sudah tamat, Adrian. Karirmu hancur. Keluargamu akan dituntut habis-habisan oleh Bratadikara Group. Kamu pikir aku bodoh? Tapi, kita saling mencintai, seru Adrian putus asa. Kamu bilang aku belahan jiwamu. Kamu bilang Sarah itu tidak selevel denganku, dan hanya kamu yang pantas.
Itu saat kamu masih menjabat sebagai wakil direktur dengan masa depan cerah, potong Clara tajam. Asap rokok mengepul dari bibir merahnya. Aku ini wanita realistis, Adrian. Aku butuh pria yang bisa membiayai gaya hidupku, yang bisa membawaku ke pesta-pesta elit. Bukan pengangguran yang dikejar-kejar hutang dan tuntutan hukum. Clara menatap Adrian dari ujung kaki ke ujung kepala, tatapan yang sama persis dengan yang Adrian berikan pada Sarah dulu. Tatapan jijik. Lihat dirimu sekarang. Menyedihkan. Keringat dingin, berantakan. Kamu bahkan lebih memalukan daripada istrimu yang, kumel, itu. Setidaknya istrimu punya triliunan di belakangnya. Kamu punya apa? Hutang cicilan mobil mewah? Cicilan rumah yang sebentar lagi disita? Kamu dasar wanita ular? Adrian maju hendak menampar Clara, tapi dua orang pria bertubuh kekar tiba-tiba muncul dari kamar tidur Clara. Jangan macam-macam, Bung, ucap salah satu pria itu sambil mematahkan jari-jarinya. Clara tersenyum sinis. Perkenalkan, ini bodyguard baruku. Oh ya, cincin berlian yang kamu kasih pagi ini? Sudah kujual. Lumayan buat ongkos tiket ke Paris. Selamat tinggal, Adrian. Jangan cari aku lagi. Adrian diseret keluar dari apartemen itu seperti sampah. Ia dilempar ke koridor, dan pintu dibanting tepat di depan wajahnya. Adrian duduk bersandar di pintu, tertawa histeris. Tawanya terdengar mengerikan di lorong yang sepi. Ia telah membuang berlian demi sebuah batu kali, dan kini batu kali itu pun menggelinding meninggalkannya. Sementara itu, di penthouse megah milik keluarga Bratadikara, Sarah duduk di depan cermin besar yang dikelilingi lampu-lampu rias. Di belakangnya, 3 orang stylist profesional sedang bekerja. Seorang memotong rambutnya yang dulu kusam dan bercabang menjadi potongan bob sebahu yang elegan. Seorang lagi sedang melakukan manicure pada jari-jarinya yang kasar bekas mencuci baju. Nyonya Sarah, kulit Anda sebenarnya sangat bagus, hanya kurang perawatan, ujar make-up artis yang sedang mengoleskan serum mahal ke wajah Sarah. Sarah menatap pantulan dirinya di cermin. Ia nyaris tidak mengenali wanita di sana. Matanya yang dulu sayu kini mulai bersinar kembali, meski masih ada sisa-sisa kesedihan di sana. Bei Inah, panggil Sarah pelan. Bei Inah yang kini mengenakan seragam kepala pelayan yang rapi, segera mendekat. Ya, Non? Apa Lang sudah tidur? Sudah, Non. Tuan kecil tidur nyenyak sekali di kamar bayi. Tuan besar juga sedang menemaninya. Sarah menghela napas lega. Ia menyentuh pipinya yang kini terasa halus. Dulu Adrian bilang, melihat wajahku saja membuat matanya sakit, gumam Sarah, lebih kepada dirinya sendiri. Dia bilang aku memalukan. Itu karena Tuan Adrian buta, Non, sahut Bei Inah geram. Dia tidak melihat hati Non Sarah yang seluas samudra. Pintu kamar terbuka. Kakek Gunawan masuk dengan kursi rodanya. Wajah tuanya tampak berseri-seri setelah bermain dengan cicitnya. Sarah, panggil kakek lembut. Pengacara kita, Pak Haryo, sudah mengurus semuanya. Surat gugatan cerai sudah dikirim ke rumah orang tua Adrian sejam yang lalu. Kami juga sudah membekukan semua aset yang pernah kamu berikan atau yang dibeli menggunakan uang bonus kerjamu dulu yang dia rampas. Sarah berbalik. Ia menatap kakeknya dengan mata berkaca-kaca. Kek, apakah aku jahat? Aku melihat berita di TV tadi. Adrian tampak hancur. Kakek Gunawan mendekat, menggenggam tangan cucunya. Jahat? Sarah, dengarkan kakek. Kamu tidak melakukan apa-apa selain mengambil kembali hakmu. Dia yang menghancurkan dirinya sendiri. Dia yang memilih untuk menendangmu saat kamu bersujud. Apakah dia memikirkan belas kasihan saat mengusirmu dan elang di tengah malam? Ingatan tentang tendangan di bahunya kembali terlintas. Rasa sakit itu masih ada. Rasa hina saat disebut wanita kumel dan anaknya disebut anak haram membakar kembali hatinya. Sarah menghapus air matanya. Tatapannya menajam. Kakek benar. Tidak ada ampun untuk pengkhianat, ucap Sarah tegas. Bagus. Kakek Gunawan tersenyum bangga. Besok adalah konferensi pers resmi pertamamu sebagai CEO baru Bratadikara Foundation. Tunjukkan pada dunia, tunjukkan pada Adrian, siapa wanita yang dia sia-siakan. Malam itu, Sarah tidur memeluk elang.
Bukan di kamar tamu yang dingin, tapi di ranjang king size yang hangat. Ia mencium kening putranya. Kita akan baik-baik saja, Nak. Ayahmu memilih jalannya sendiri. Sekarang, ibu akan membangun jalan kita. Jalan yang tidak akan pernah bisa dia injak lagi. Di luar sana, langit Jakarta kembali menurunkan hujan. Namun kali ini, bagi Sarah, hujan itu bukan air mata. Hujan itu adalah pembersih yang menghanyutkan masa lalunya yang kelam menuju selokan pembuangan, tempat di mana Adrian kini berada. Pagi itu, Ballroom Hotel Grand Hyatt Jakarta dipenuhi oleh ratusan wartawan dari berbagai media nasional maupun internasional. Kilatan lampu kamera tak henti-hentinya menyambar panggung utama yang berlatar belakang logo emas Bratadikara Group. Di sebuah warung kopi pinggir jalan, tak jauh dari gedung pencakar langit tempatnya dulu bekerja, Adrian duduk menatap layar televisi tabung kecil yang tergantung di sudut warung. Penampilannya kacau. Kemejanya kusut, matanya merah karena kurang tidur, dan rambutnya berantakan. Ia tak berani pulang ke rumah orang tuanya karena takut menghadapi kemarahan mereka, dan apartemen Clara sudah tertutup baginya. Pemirsa, mari kita sambut CEO baru dari Bratadikara Foundation, Ibu Sarah Bratadikara. Suara MC terdengar lantang. Jantung Adrian berdesir nyeri. Di layar kaca, Sarah melangkah masuk. Ia mengenakan setelan blazer putih gading yang membalut tubuhnya dengan sempurna, memberikan aura wibawa sekaligus keanggunan. Rambut bob barunya tertata rapi. Wajahnya, Tuhan, wajah itu begitu bersinar. Tidak ada lagi jejak wanita kumel yang biasa Adrian hina. Sarah tampak seperti seorang ratu. Sarah berdiri di podium, tersenyum tenang. Selamat pagi, sapa Sarah. Suaranya terdengar merdu namun tegas. Terima kasih telah hadir. Hari ini, saya berdiri di sini bukan hanya sebagai pewaris, tetapi sebagai seorang ibu yang ingin menjamin masa depan putra saya, Elang Bratadikara, dan masa depan ribuan karyawan yang bernaung di bawah perusahaan ini. Seorang wartawan mengangkat tangan. Bu Sarah, ada rumor bahwa Anda baru saja berpisah dari suami Anda karena masalah ekonomi. Apakah benar Anda diusir? Suasana hening. Adrian menahan napas di warung kopi. Ia berharap Sarah akan membelanya, atau setidaknya tidak mempermalukannya. Sarah tersenyum tipis, senyum yang sulit diartikan. Masa lalu saya adalah pelajaran berharga, jawab Sarah diplomatis. Saya belajar bahwa kesetiaan dan ketulusan tidak bisa diukur dengan harta. Ada orang-orang yang tidak bisa melihat berlian jika dibungkus lumpur. Dan saya bersyukur, lumpur itu kini telah hilang. Fokus saya sekarang hanya Elang dan Bratadikara Group. Bagi saya, Elang tidak membutuhkan ayah yang tidak menginginkannya. Dia memiliki saya dan kakek buyutnya. Bisik Adrian. Air matanya menetes jatuh ke kopi hitamnya. Sarah baru saja menguburnya hidup-hidup di depan seluruh Indonesia tanpa menyebut namanya sekalipun. Didorong rasa putus asa yang meledak-ledak, Adrian melempar uang seadanya ke meja warung dan berlari. Ia berlari menuju hotel tempat konferensi pers itu berlangsung. Jaraknya hanya 2 blok. Ia harus bicara pada Sarah. Ia harus minta maaf. Napasnya memburu saat tiba di lobi hotel. Namun, barikade keamanan sangat ketat. Minggir! Saya mau bertemu istri saya. Saya Adrian, teriaknya pada petugas keamanan berbadan besar yang menghalanginya. Maaf, Pak. Kami punya instruksi khusus. Nama Adrian dilarang mendekat dalam radius 100 meter dari Ibu Sarah, jawab petugas itu dingin. Saya suaminya. Kalian tidak mengerti. Ini semua salah paham. Adrian memberontak, mencoba menerobos. Tiba-tiba, pintu lobi terbuka. Sarah keluar, dikelilingi oleh asisten dan pengawal pribadi. Ia berjalan menuju mobil Rolls-Royce hitam yang menunggu. Sarah! Adrian berteriak sekuat tenaga, suaranya serak dan pecah. Langkah Sarah terhenti sejenak. Ia menoleh. Mata mereka bertemu. Adrian merasakan secercah harapan. Sarah, sayang ini Mas. Lirihnya, merentangkan tangan seolah ingin memeluk. Namun, tatapan Sarah dingin. Sedingin es di kutub utara. Tidak ada kebencian, tidak ada amarah. Yang ada hanya kehampaan. Seolah-olah Adrian adalah orang asing yang tidak pernah ia kenal.
Seolah-olah 3 tahun pernikahan mereka tidak pernah ada. Sarah memalingkan wajahnya kembali ke depan, masuk ke dalam mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pintu mobil tertutup rapat, memisahkan dua dunia yang kini berbeda langit dan bumi. Mobil mewah itu melaju pergi, meninggalkan Adrian yang tersungkur di aspal lobi, ditahan oleh 2 satpam. Lepaskan dia, perintah kepala keamanan. Jangan kotori tangan kalian dengan sampah. Adrian dilepaskan. Ia duduk bersimpuh di lantai marmer yang dingin, menangis meraung-raung seperti anak kecil. Orang-orang di sekitar menatapnya dengan jijik, beberapa merekamnya dengan ponsel. Sarah, maafkan aku menyesal. Racau Adrian. Dengan langkah gontai, Adrian akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Ia butuh tempat berlindung. Namun, sesampainya di sana, ia disambut oleh pemandangan yang lebih mengerikan. Pagar rumah mewah orang tuanya ditempeli stiker merah besar bertuliskan, disita. Beberapa petugas bank sedang mengangkut barang-barang keluar. Mobil ayahnya sedang diderek. Apa yang terjadi? Adrian bertanya pada tetangga yang menonton. Wah, Mas Adrian baru pulang, tetangga itu mencibir. Ayah Mas Adrian diperiksa KPK dan Kejaksaan. Katanya ada bukti penggelapan pajak dan pencucian uang yang dilaporkan oleh perusahaan induk. Semua aset disita. Ibu Mas pingsan tadi, sudah dibawa ke rumah sakit naik taksi karena mobilnya diambil. Dunia Adrian gelap gulita. Sarah tidak main-main. Kakek Gunawan tidak main-main. Mereka tidak hanya mengambil kembali hati Sarah, mereka mengambil segalanya. Adrian merogoh sakunya, mengeluarkan dompetnya. Kosong. Kartu kreditnya sudah diblokir. Ponselnya terus berdering, tagihan pinjaman online yang ia pakai untuk membelikan tas Clara mulai menagih dengan kasar. Ia berdiri di depan rumah masa kecilnya yang kini terkunci, di bawah langit mendung yang mulai meneteskan hujan. Ia sendirian. Tanpa istri, tanpa anak, tanpa kekasih, tanpa pekerjaan, tanpa rumah, dan tanpa harga diri. Kata-katanya sendiri terngiang di telinganya bagai kutukan. Kamu itu kumel, memalukan, anak haram. Kini, dialah yang kumel. Dialah yang memalukan. Dan di mata hukum serta masyarakat, dia lebih hina daripada yang pernah ia tuduhkan pada Sarah. Adrian tertawa pelan, tawa orang yang kehilangan kewarasannya. 3 bulan berlalu. Waktu terasa merambat begitu lambat bagi Adrian, seolah setiap detik adalah siksaan yang dirancang khusus untuk menggerogoti jiwanya. Di sebuah kamar kos berukuran 2x3 meter di pinggiran Jakarta yang kumuh, Adrian terbangun oleh suara tikus yang menggerigiti sisa bungkus nasi di lantai. Udara di dalam kamar itu pengap, berbau campuran keringat, lembab, dan selokan yang mampet di depan gang. Kipas angin kecil di sudut ruangan berputar lemah, berderit-derit seakan mengejek nasibnya. Adrian duduk di tepi kasur busa yang tipis dan berlubang. Ia menatap telapak tangannya. Dulu, tangan ini memegang pena mahal Montblanc untuk menandatangani kontrak miliaran rupiah. Dulu, tangan ini memegang kemudi mobil mewah buatan Jerman. Kini, tangan itu kasar, kotor, dan gemetar karena lapar. Umpatnya pelan, suaranya serak. Ia bangkit dan berjalan menuju cermin kecil yang retak di dinding. Bayangan di sana membuatnya ngeri. Pria tampan, gagah, dan necis yang dulu dipuja banyak wanita itu telah lenyap. Digantikan oleh sosok kurus dengan tulang pipi menonjol, mata cekung dengan lingkaran hitam pekat, dan janggut yang tak terurus. Kemejanya, satu-satunya yang tersisa dari masa kejayaannya, kini lusuh, kerahnya menguning, dan kehilangan kancing di bagian tengah. Perutnya berbunyi nyaring. Adrian merogoh saku celananya. 3 keping uang logam Rp500 dan 1 lembar uang Rp2.000 yang lecek. Total Rp3.500. Hanya cukup untuk beli gorengan, gumamnya getir. Ia ingat bagaimana dulu ia membuang makanan restoran mahal hanya karena rasanya kurang pas. Ia ingat bagaimana ia memarahi Sarah karena masakan rumahnya kurang garam. Masakanmu hambar, kayak hidupmu, teriaknya dulu. Sekarang, ia rela memberikan apa saja demi semangkuk sup hangat buatan Sarah yang dulu ia hina. Adrian keluar dari kamar kosnya, berjalan menunduk melewati lorong sempit yang jemurannya saling silang. Tetangga-tetangganya, buruh kasar dan pedagang asongan, menatapnya dengan pandangan aneh.
Mereka tahu siapa dia. Wajahnya sempat viral di media sosial sebagai suami durhaka yang membuang pewaris. Mas Adrian mau kemana? Mau nyari kerja lagi? Tanya Bu Ijah, pemilik warung di depan gang, dengan nada menyindir. Adrian hanya mengangguk pelan, berusaha mempercepat langkahnya. Percuma, Mas. Gak bakal ada yang mau nerima. Mending dagang cilok aja, celetuk seorang tukang ojek yang sedang mangkal, disambut gelak tawa teman-temannya. Telinga Adrian panas. Hatinya mendidih, tapi ia tak punya daya untuk membalas. Harga dirinya sudah lama hancur, terinjak-injak di bawah kaki kenyataan pahit. Hari itu, Adrian berjalan kaki sejauh 5 kilometer menuju sebuah perusahaan logistik di kawasan industri. Ia mendengar mereka butuh tenaga admin gudang. Pekerjaan rendahan bagi lulusan S2 luar negeri sepertinya, tapi ia tidak punya pilihan. Sesampainya di sana, ia menyerahkan CV-nya yang sudah lecek kepada HRD. Wanita muda di balik meja itu membaca namanya, lalu mendongak kaget. Matanya menyipit, meneliti wajah Adrian. Adrian Prawira? Tanya wanita itu. Iya, Bu. Saya butuh pekerjaan. Apa saja? Angkat barang juga tidak apa-apa, jawab Adrian memelas. Wanita itu tersenyum sinis, lalu melempar CV Adrian ke tempat sampah di bawah mejanya tanpa ragu. Maaf, Pak. Perusahaan kami punya kebijakan ketat. Kami tidak mempekerjakan orang yang punya catatan moral buruk, apalagi yang sudah di-blacklist oleh asosiasi perusahaan besar. Tapi Bu, itu urusan pribadi. Urusan pribadi yang menunjukkan karakter Bapak, potong wanita itu tegas. Lagi pula, pemilik perusahaan ini adalah rekan bisnis Tuan Gunawan Bratadikara. Kalau kami mempekerjakan Bapak, bisa-bisa kontrak kami diputus. Silakan keluar sebelum saya panggil Satpam. Adrian diusir lagi. Ini adalah penolakan ke-27 dalam bulan ini. Ia berjalan gontai keluar dari kawasan industri, matahari siang membakar kulitnya. Rasa haus mencekik tenggorokannya. Ia berhenti di depan sebuah toko elektronik yang memajang televisi layar datar raksasa di etalasenya. Di layar itu, sebuah iklan komersial sedang diputar. Iklan perumahan elit terbaru dari Bratadikara Land. Dan di sana, di layar raksasa itu, wajah Sarah muncul. Sarah terlihat cantik luar biasa dengan gaun musim panas berwarna pastel, sedang menggendong elang yang kini sudah gemuk dan lucu. Mereka tertawa bahagia di taman yang indah. Tagline iklan itu muncul, membangun masa depan penuh cinta, bersama Bratadikara. Adrian terpaku di trotoar. Orang-orang berlalu lalang di sekitarnya, tapi Adrian merasa dunia berhenti berputar. Elang putranya. Anak yang ia sebut haram. Anak yang ia tolak tanda tangani akte kelahirannya. Sekarang bayi itu tumbuh sehat, dicintai, dan hidup bak pangeran kecil. Sementara ayahnya berdiri di sini, dekil dan kelaparan, menatap mereka dari balik kaca etalase toko. Ayah! Bisik Adrian, tangannya menyentuh kaca dingin itu, tepat di wajah bayi elang. Ayah kangen. Sebuah mobil melintas dan mencipratkan air genangan bekas hujan semalam ke tubuh Adrian. Ia terkejut, basah kuyup oleh air keruh yang bau. Orang-orang di sekitar tertawa melihat kesialannya. Adrian tidak marah. Ia hanya menunduk, air mata bercampur dengan air got menetes dari wajahnya. Ia pantas mendapatkan ini. Ia pantas mendapatkan lebih buruk dari ini. Malam harinya, Adrian memaksakan diri mengunjungi orang tuanya. Sejak rumah mewah mereka disita, orang tua Adrian tinggal di sebuah rumah petak kontrakan di daerah padat penduduk, jauh dari lingkungan elit mereka dulu. Pintu rumah terbuka. Ibunya, yang dulu selalu tampil dengan rambut disasak tinggi dan perhiasan emas yang bergelantungan, kini tampak tua dan layu. Rambutnya memutih, daster batiknya lusuh. Mau apa kamu kesini? Sambut ibunya ketus. Bu, aku lapar. Boleh minta makan? Tanya Adrian lirih. Ibunya menatapnya dengan kebencian yang menyala-nyala. Makan? Kamu minta makan? Dasar anak tidak tahu diri. Tiba-tiba, sebuah piring plastik melayang dan menghantam dada Adrian. Nasi dan sedikit sayur lodeh berserakan di lantai teras yang kotor. Gara-gara kamu. Gara-gara nafsu bejatmu sama pelakor itu, kita jadi begini, teriak ibunya histeris,
mengundang perhatian tetangga. Ayahmu stroke di dalam sana. Tidak ada uang buat beli obat. BPJS nunggak. Dan kamu malah datang minta makan. Bu, maafkan Adrian. Adrian bersimpuh, memunguti nasi yang jatuh ke lantai dengan tangannya yang gemetar. Ia begitu lapar hingga tidak peduli lagi akan kebersihan. Ia memakan nasi kotor itu sambil menangis. Jangan panggil aku ibu. Wanita tua itu meludah ke arah Adrian. Aku menyesal melahirkanmu. Kalau saja dulu aku tahu kamu bakal menghancurkan keluarga ini demi gundik, sudah kupijit kamu saat bayi. Pergi, jangan balik lagi kalau nggak bawa uang buat obat ayahmu. Pintu dibanting keras di depan hidungnya. Adrian duduk di teras gelap itu, mengunyah nasi yang bercampur debu dan air matanya sendiri. Ia mendengar suara batuk ayahnya yang parah dari dalam rumah, diiringi isak tangis ibunya. Rasa bersalah menghimpit dadanya begitu kuat hingga ia merasa sesak napas. Ia telah menjadi racun bagi semua orang yang mencintainya. Sarah, Elang, orang tuanya. Tiba-tiba, ponsel Adrian yang layarnya sudah retak bergetar. Sebuah notifikasi dari media sosial. Seseorang menandainya di sebuah postingan. Itu adalah postingan dari akun gosip terkenal. Foto Clara. Adrian menahan napas. Clara, apakah dia baik-baik saja di Paris? Apakah dia merindukan Adrian? Namun, harapan itu pupus saat ia membaca captionnya. Terciduk. Mantan selingkuhan suami viral, Clara, ternyata jadi simpanan om-om di Bali setelah gagal ke Paris karena ditipu agen travel bodong. Karma is real. Di foto itu, Clara terlihat sedang mabuk di sebuah klub malam murah, dirangkul oleh pria tua botak yang tampak kasar. Wajah Clara terlihat tua, make-up tebalnya luntur, dan matanya kosong. Tidak ada lagi keanggunan wanita karir yang dulu dipuja Adrian. Clara telah jatuh ke lubang yang sama, bahkan lebih dalam. Adrian tertawa. Tawa yang kering dan hampa. Kita semua hancur, Clara, bisiknya pada layar ponsel. Kita pikir kita raja dan ratu, ternyata kita cuma badut. Sementara itu, di lantai teratas gedung pencakar langit Bratadikara Tower. Sarah berdiri di depan jendela kaca raksasa, memandang hamparan lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip seperti lautan berlian. Di tangannya, segelas teh chamomile hangat mengepulkan uap tipis. Pintu ruangannya diketuk. Sekretaris pribadinya masuk dengan membawa tumpukan dokumen. Maaf mengganggu, Bu Sarah. Ini laporan keuangan kuartal ini yang perlu Ibu tanda tangani. Keuntungan kita naik 200% berkat peluncuran klaster perumahan baru, lapor sekretaris itu dengan hormat. Terima kasih, Rina. Letakkan saja di meja, jawab Sarah tanpa menoleh. Oh ya, Bu. Ada satu hal lagi, Rina tampak ragu. Ada, seseorang yang mengirim surat untuk Ibu. Dititipkan di resepsionis lobi bawah. Katanya dari Pak Adrian. Sarah terdiam sejenak. Ia meletakkan gelas tehnya perlahan. Buang, ucapnya datar. Tapi Bu, amplopnya terlihat kotor dan ada bercak darahnya. Mungkin. Saya bilang buang, Rina. Sarah membalikkan badan, menatap sekretarisnya dengan tatapan tajam yang tak terbantahkan. Tidak ada tempat bagi sampah di ruangan ini. Dan pastikan keamanan diperketat. Saya tidak mau dia berkeliaran di sekitar gedung. Baik, Bu. Saya mengerti. Rina segera undur diri, ketakutan melihat aura dingin bosnya. Sepeninggal Rina, Sarah kembali menatap jendela. Ia menyentuh kaca dingin itu. Jauh di bawah sana, di antara jutaan lampu itu, ia tahu Adrian sedang merangkak dalam kegelapan. Dulu, ia akan menangis jika tahu Adrian terluka. Dulu, ia akan berlari membawakan obat jika Adrian sakit. Tapi cinta itu sudah mati, dibunuh secara brutal pada malam Adrian menendangnya. Yang tersisa kini hanyalah keadilan. Dan bagi Sarah, melihat Adrian hidup menderita jauh lebih memuaskan daripada melihatnya mati. Kematian terlalu mudah. Penderitaan seumur hidup dihantui oleh bagaimana jika, dan seandainya, adalah hukuman yang sesungguhnya. Selamat menikmati neraka yang kamu ciptakan sendiri, Mas, bisik Sarah pada angin malam. Sarah berbalik, melangkah dengan pasti menuju meja kerjanya. Di sana, foto Elang yang sedang tersenyum lebar menyambutnya.
Sarah tersenyum balik, penuh kasih sayang. Ia mengambil pena emasnya dan kembali bekerja. Ia memiliki kerajaan bisnis untuk dijalankan dan seorang putra mahkota untuk dibesarkan. Tidak ada waktu untuk menoleh ke belakang. Malam semakin larut. Di sebuah jembatan penyeberangan yang sepi, Adrian berdiri memegang pagar pembatas. Angin malam menusuk tulang-tulangnya yang kurus. Di bawahnya, arus lalu lintas jalan tol menderu kencang. Pikirannya gelap. Bisikan untuk mengakhiri semuanya begitu kuat. Lompat saja, Adrian. Selesai sudah. Tidak ada lagi lapar. Tidak ada lagi malu. Ia memanjat pagar pembatas dengan sisa tenaganya. Kakinya gemetar saat berdiri di tepi beton yang sempit. Mobil-mobil di bawah tampak seperti mainan. Lang, maafkan ayah? Isaknya, menutup mata, bersiap untuk menjatuhkan diri. Jangan gila. Sebuah tangan kasar menarik kerah baju belakang Adrian dengan kuat, menyeretnya mundur hingga ia jatuh terjerembab ke lantai jembatan. Adrian terengah-engah, menatap penyelamatnya. Seorang pemulung tua dengan karung besar di punggungnya. Mau mati jangan di sini, bikin macet, bentak pemulung itu. Kamu pikir hidupmu paling susah? Lihat aku. Kakiku cuma satu, tapi aku masih mulung buat makan cucuku. Kamu masih muda, badan lengkap, malah mau bunuh diri. Cah! Pemulung itu melempar sebotol air mineral setengah penuh ke arah Adrian. Nih minum. Cuci mukamu. Kalau masih mau mati, sana ke laut, jangan nyusahin orang jalan. Adrian memegang botol air itu. Kata-kata kasar pemulung itu menampar kesadarannya. Bahkan untuk mati pun, ia masih dianggap menyusahkan orang lain. Adrian membuka tutup botol, meneguk air itu dengan rakus. Air mata kembali mengalir. Ia tidak jadi mati malam ini. Bukan karena ia punya harapan, tapi karena ia terlalu pengecut bahkan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ia bangkit perlahan, berjalan tertatih-tatih menuruni jembatan, kembali menuju kegelapan gang sempitnya. Hukuman ini belum selesai. Ia harus menjalaninya, detik demi detik, sampai takdir sendiri yang memutuskan kapan layar panggung penderitaannya akan ditutup. Setahun berlalu sejak malam di jembatan itu. Adrian kini bukan lagi Adrian Prawira yang angkuh. Ia dikenal sebagai Iin Bisu di kalangan pemulung lapak Bantar Gebang. Bukan karena ia benar-benar bisu, tapi karena ia hampir tidak pernah bicara. Lidahnya keluh oleh rasa malu dan penyesalan yang membatu. Rambutnya panjang sebahu, gimbal dan kusam. Kulitnya yang dulu terawat kini legam terbakar matahari, kasar, dan penuh luka gores akibat mengais sampah beling dan besi. Ia tinggal di gubuk reot bersama Pakiman, pemulung tua berkaki satu yang menyelamatkannya malam itu. Setiap subuh, Adrian memanggul karung goni besar. Ia menyusuri jalanan elit Jakarta, mengais botol plastik dari tong sampah rumah-rumah mewah, rumah-rumah yang dulu setara dengan rumahnya. Ia sering melihat mobil-mobil mewah melintas, dan setiap kali melihat Rolls-Royce atau Alphard hitam, jantungnya berhenti berdetak, berharap dan sekaligus takut jika itu adalah Sarah. Yan, jangan ngelamun, teriak Pakiman sambil memilah kardus bekas. Hari ini ada acara besar di alun-alun kota. Katanya ada bagi-bagi sembako gratis dari yayasan orang kaya. Lumayan buat makan seminggu. Kamu pergi sana, antri. Adrian mengangguk pelan. Sembako gratis berarti ia dan Pakiman bisa makan nasi, bukan nasi aking atau sisa restoran yang sudah basi. Dengan langkah terseok karena kakinya yang pincang tertusuk paku minggu lalu, Adrian berjalan menuju alun-alun. Alun-alun kota dipadati ribuan orang miskin yang berdesak-desakan. Panas terik menyengat, debu beterbangan. Di panggung utama, spanduk raksasa terbentang. Bratadikara peduli, berbagi kasih untuk negeri. Tubuh Adrian menegang. Bratadikara, yayasan milik Sarah. Ia ingin berbalik dan lari. Ia tidak sanggup. Ia tidak sanggup menerima sedekah dari wanita yang ia buang. Itu adalah penghinaan terakhir bagi sisa harga dirinya yang sudah hancur lebur. Namun, perutnya melilit perih. Bayangan wajah Pakiman yang kelaparan di gubuk menahannya. Ini bukan soal harga dirimu lagi, Adrian. Ini soal bertahan hidup, batinnya menjerit. Adrian menarik topi kusamnya lebih rendah, menutupi wajahnya yang penuh brewok berantakan.
Ia menyusup ke dalam antrian panjang, menundukkan kepala sedalam-dalamnya. Ia hanya satu dari ribuan orang Kumel di sini. Sarah tidak akan mengenalinya. Tidak mungkin. Antrian bergerak lambat. 1 jam. 2 jam. Akhirnya, Adrian tiba di depan meja pembagian. Ia tidak berani mendongak. Ia hanya melihat sepatu heels mahal dan ujung gaun batik sutra yang indah di hadapannya. "Ini Pak, semoga bermanfaat ya," suara lembut itu menyapa. Suara itu, dunia Adrian seakan runtuh untuk kedua kalinya. Itu suara Sarah. Dengan tangan gemetar hebat yang penuh daki dan tanah, Adrian mengulurkan tangannya untuk menerima kotak nasi dan bingkisan sembako. Saat kotak itu berpindah tangan, jari kelingking Adrian tak sengaja bersentuhan dengan jari halus Sarah. Sengatan listrik seolah menjalar di antara mereka. Sarah terdiam. Gerakannya terhenti. Ia menatap tangan kotor itu. Tangan yang memiliki bekas luka bakar kecil di punggung tangannya, bekas luka terkena knalpot motor saat mereka masih pacaran kuliah dulu. Sarah ingat betul luka itu. Ia yang mengobatinya sambil menangis karena takut Adrian terluka. "Tunggu," bisik Sarah, nadanya berubah tercekat. Jantung Adrian memompa darah begitu kencang hingga telinganya berdenging. Ia panik. Ia tidak boleh ketahuan. Ia tidak boleh membiarkan Sarah melihatnya dalam keadaan sehina ini. Tanpa mengucapkan terima kasih, Adrian menyentak bingkisan itu kasar dan langsung berbalik, berlari menerobos kerumunan orang. "Pak, tunggu," seru Sarah. Ia mencoba melangkah maju, tapi dihalangi oleh bodyguard-nya. "Bu Sarah, berbahaya. Jangan turun dari panggung, cegah kepala keamanan." Sarah terpaku menatap punggung bungkuk pemulung yang berlari terpincang-pincang menjauh itu. Matanya berkaca-kaca. "Tidak mungkin," gumam Sarah. "Itu Adrian." Di sampingnya, elang yang kini berusia 1 tahun lebih, duduk di pangkuan pengasuh, bertepuk tangan riang melihat keramaian, tidak menyadari bahwa ayahnya baru saja lari ketakutan seperti tikus got di hadapan mereka. Adrian berlari sampai napasnya habis. Ia bersembunyi di balik tembok gang sempit yang bau pesing, jauh dari keramaian alun-alun. Tubuhnya merosot ke tanah. Ia memeluk bingkisan sembako itu erat-erat, seolah itu adalah nyawanya. Napasnya tersengal-sengal. Air mata mengalir deras, membuat jalur bersih di pipinya yang kotor oleh debu. Ia membuka kotak nasi itu. Nasi putih hangat, ayam goreng, telur balado, dan sayur capcay. Makanan mewah yang sudah setahun tidak pernah menyentuh lidahnya. Di atas nasi itu, ada secari kertas kecil, pesan standar dari yayasan, dibuat dengan cinta, untuk saudara kami. Jangan menyerah. Sarah beratadikara. Adrian meraung. Raungannya tertahan di tenggorokan, terdengar seperti hewan yang terluka parah. Ia mengambil sesuap nasi dengan tangannya yang gemetar. Ia memasukkannya ke mulut. Rasanya enak. Sangat enak. Tapi di tenggorokan Adrian, nasi itu terasa seperti duri tajam dan bara api. Setiap kunyahan adalah siksaan. Ini adalah nasi dari wanita yang ia sebut pembawa sial. Ini adalah nasi dari wanita yang ia tendang saat bersujud. Kini, ia hidup dari belas kasihan wanita itu. "Maafkan aku, Sarah, maafkan aku." Isaknya di antara suapan nasi. Ia makan sambil menangis terseduh-seduh, air matanya jatuh membasahi nasi di kotak. Rasa lapar memaksanya menghabiskan makanan itu, tapi rasa malu membunuh jiwanya perlahan-lahan. Hari itu, Adrian belajar satu hal yang paling menyakitkan: harga diri tidak bisa dimakan, dan penyesalan tidak bisa memutar ulang waktu. Ia telah benar-benar berada di bawah telapak kaki takdir, diinjak-injak oleh karma yang ia tanam sendiri. Sementara itu, di dalam mobil mewah perjalanan pulang, Sarah diam 1000 bahasa. Pandangannya kosong menatap jalanan Jakarta. "Bu Sarah, Anda baik-baik saja?" tanya Rina hati-hati. Sarah tersentak. "Ah, iya, Rina, tolong suruh orang cari tahu tentang pemulung yang lari tadi di alun-alun." "Pemulung yang mana, Bu?" "Ada ribuan orang tadi. Yang pincang, rambutnya gondrong. Dia punya bekas luka bakar di tangan kanannya." Suara Sarah bergetar. Rina menatap bosnya bingung, tapi mengangguk. "Baik, Bu. Akan saya coba."
Sarah menyandarkan kepalanya. Hatinya bergemuruh. Jika benar itu Adrian, melihatnya sehina itu seharusnya membuatnya puas. Seharusnya ia tertawa. Tapi kenapa ada rasa nyeri di dadanya? Bukan rasa cinta, tapi rasa kasihan yang menyedihkan. Rasa iba melihat manusia yang dulu begitu gagah, kini tak lebih dari sampah berjalan. Mas Adrian, Bisik Sarah dalam hati. sebesar itukah Tuhan menghukummu? Elang di sebelahnya tertidur pulas, memegang mainan mobil-mobilan plastik. Sarah membelai rambut anaknya. Ibu tidak akan membiarkan dia mendekatimu, nak, janji Sarah. Tapi ibu juga tidak akan menjadi monster seperti dia. Jika dia benar-benar sudah hancur, biarlah Tuhan yang menentukan akhirnya. Di kejauhan, langit Jakarta mulai mendung lagi. Awan hitam bergulung-gulung, menjanjikan badai yang lebih besar bagi mereka yang tak punya tempat berteduh. 3 hari berlalu sejak kejadian di alun-alun. Rina meletakkan sebuah amplop coklat di atas meja kerja Sarah yang terbuat dari kayu mahoni. Wajah sekretaris itu tampak pucat dan ragu. Apa ini? Tanya Sarah, matanya tidak lepas dari layar laptop. Laporan yang ibu minta, tentang pemulung itu, jawab Rina pelan. Jari Sarah terhenti di atas keyboard. Keheningan menyergap ruangan luas itu. Perlahan, ia mengambil amplop itu. Tangannya sedikit gemetar saat membuka segelnya. Foto-foto berjatuhan ke atas meja. Foto-foto yang diambil secara diam-diam oleh detektif sewaan. Foto Adrian yang sedang mengais sisa makanan di tong sampah restoran cepat saji. Foto Adrian yang tidur meringkuk di atas kardus beralaskan tanah di gubuk reot. Foto Adrian yang sedang dipukuli oleh preman pasar karena berebut botol plastik. Dan foto close-up wajahnya yang penuh brewok, kotor, dengan tatapan mata yang mati. Namanya di sana Ian Bisu, Bu, jelas Rina, suaranya tercekat menahan tangis. Dia tinggal di lapak pemulung Bantar Gebang bersama seorang kakek tua difabel. Tetangga bilang, dia sering tidak makan berhari-hari demi membelikan obat untuk kakek itu. Dia sangat menderita, Bu. Sarah menutup mulutnya dengan tangan. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jebol. Ini bukan kemenangan. Ini tragedi. Melihat Adrian hancur sehancur-hancurnya ternyata tidak memberikan rasa manis seperti yang ia bayangkan. Justru rasa pahit yang menyesakkan dada. Ia teringat Adrian yang dulu gagah dengan jas Armani, Adrian yang sombong, Adrian yang kejam. Sosok itu sudah lenyap, digantikan oleh kerangka berjalan yang hidup dalam lumpur. Siapkan mobil, Rina, perintah Sarah serak. Aku mau ke sana. Tapi Bu, tempat itu kumuh dan berbahaya. Sekarang, bentak Sarah, namun air matanya terus mengalir. Siang itu, sebuah mobil SUV hitam dengan kaca gelap memasuki kawasan kumuh di pinggiran Jakarta. Bau busuk sampah menyengat hidung meski kaca mobil tertutup rapat. Dari balik kaca, Sarah melihat kehidupan di sana. Anak-anak kecil bermain di antara gunungan sampah, lalat-lalat beterbangan. Dan di sanalah, di dekat sebuah gubuk miring, ia melihat Adrian. Adrian sedang memapah pakiman untuk duduk. Ia menyuapi kakek tua itu dengan telaten, meniup nasi bungkus agar tidak terlalu panas. Adrian sendiri terlihat sangat kurus, tulang rusuknya menonjol di balik kaos oblong yang sudah bolong-bolong. Makan yang banyak, Pak. Biar cepat sembuh. Samar-samar Sarah bisa membaca gerak bibir Adrian. Hati Sarah teriris. Adrian yang dulu jijik melihat orang miskin, Adrian yang dulu menendang istrinya sendiri, kini merawat orang asing dengan penuh kasih sayang. Apakah penderitaan telah mencuci jiwanya? Tiba-tiba, mata Sarah menangkap pergerakan mencurigakan. Di seberang jalan, sebuah mobil van hitam tanpa plat nomor berhenti. 2 orang pria bertopeng turun mengendap-endap. Mata mereka tertuju pada mobil Sarah. Bu, ada yang aneh, seru sopir Sarah panik. Sebelum Sarah sempat bereaksi, pintu mobilnya ditarik paksa dari luar. Kaca dipecahkan dengan linggis. Keluar, mana anaknya? Teriak salah satu penjahat itu sambil menodongkan pisau besar. Sarah menjerit. Elang yang ada di karsit menangis kencang. Rupanya ini adalah komplotan penculik yang sudah mengintai keluarga kaya yang sering datang ke daerah sepi. Mereka tidak tahu ini Sarah Bratadikara, mereka hanya melihat mobil mewah dan kesempatan. Jangan sentuh anakku.
Sarah memeluk Elang, berusaha melindunginya dengan tubuhnya. Penjahat itu menarik rambut Sarah kasar, menyeretnya keluar. Serahkan bayinya atau mati. Di gubuknya, Adrian mendengar jeritan itu. Jeritan yang sangat ia kenal. Ia menoleh. Matanya membelalak horor. Sarah, elang, dan pisau yang mengkilap di bawah terik matahari. Tanpa berpikir, tanpa ragu sedetik pun, naluri kebapakan yang selama ini ia kubur meledak keluar. Jangan sentuh mereka. Adrian berlari. Ia berlari lebih cepat dari yang pernah ia lakukan seumur hidupnya. Kakinya yang pincang seolah lupa rasa sakitnya. Ia menerjang ke arah penjahat yang hendak menikam Sarah. Jet, pisau itu menancap. Bukan di tubuh Sarah, tapi di perut Adrian yang melompat menjadi tameng hidup. Darah segar menyembur, membasahi gaun sutra Sarah. Adrian, jerit Sarah histeris. Adrian ambruk, tapi tangannya masih mencengkeram kaki penjahat itu kuat-kuat. Lari, Sarah bawa Elang lari. Desisnya dengan mulut penuh darah. Penjahat itu panik melihat korbannya melawan. Ia menendang wajah Adrian berulang kali. Lepasin. Lepasin, gembel sialan. Adrian tidak melepaskan cengkeramannya. Tulang wajahnya retak, giginya patah, tapi ia tidak melepaskan. Ia tahu, setiap detik ia menahan penjahat ini adalah detik berharga bagi keselamatan anak dan istrinya. Suara sirine polisi terdengar mendekat, Rina rupanya sudah menekan tombol panik di aplikasi keamanan. Para penjahat itu gugup, melepaskan diri dari Adrian, dan kabur dengan mobil van mereka. Suasana hening seketika. Hanya suara tangis elang yang memecah udara. Adrian tergeletak di aspal panas yang kotor. Darah menggenang di sekitar tubuh kurusnya, bercampur dengan air comberan. Sarah merangkak mendekat, mengabaikan lututnya yang lecet. Ia memangku kepala Adrian yang penuh darah. Mas Adrian Berta. Isak Sarah, tangannya menekan luka di perut Adrian, mencoba menghentikan pendarahan. Adrian membuka matanya yang bengkak. Ia melihat wajah Sarah. Wajah yang sangat ia rindukan. Wajah yang selama setahun ini menghantuinya dalam mimpi buruk dan mimpi indahnya. Ia tersenyum. Senyum tulus yang pertama kali ia berikan sejak bertahun-tahun lalu. Giginya yang patah berlumuran darah. Kak, kamu cantik sekali, Sarah? Bisiknya lemah, suaranya berbuih darah. Jangan bicara. Ambulans sedang datang. Kamu harus hidup, Mas. Kamu harus hidup untuk menebus dosamu. Sarah berteriak, air matanya jatuh membasahi wajah Adrian. Adrian menggeleng pelan. Dosaku, terlalu banyak. Sarah, ini bayaran yang pantas. Aku cuma mau bilang. Napasnya tersengal berat. Adrian menoleh sedikit, menatap elang yang sedang digendong Rina tak jauh dari mereka. Maafkan ayah. Ayah bukan orang jahat lagi. Mata Adrian mulai meredup. Rasa sakit di perutnya mulai menghilang, digantikan rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki. Mas Adrian, lihat aku. Jangan tutup matamu. Sarah menampar pelan pipi Adrian, panik luar biasa. Terima kasih, nasi kotaknya enak sekali. Itulah kata-kata terakhirnya. Mata Adrian terpejam. Tangannya yang kasar dan penuh luka terkulai lemas di pangkuan Sarah. Tidak. Jeritan Sarah menggema di seluruh kawasan kumuh itu, menyayat hati siapa saja yang mendengarnya. Di bawah terik matahari Jakarta, di tengah tumpukan sampah, sang pewaris tahta memeluk jasad mantan suaminya, pria yang pernah menjadi pangerannya, lalu menjadi iblisnya, dan di detik terakhir, menjadi penyelamatnya. Hujan turun rintik-rintik, seolah langit ikut menangis menyaksikan akhir tragis dari sebuah penyesalan yang terlambat. 2 minggu berlalu sejak insiden di Bantar Gebang. Langit TPU Tanah Kusir terlihat cerah pagi itu, kontras dengan suasana hati Sarah yang masih diselimuti mendung. Ia berdiri di depan sebuah makam yang tanahnya masih merah dan basah. Tidak ada nisan marmer mewah bertuliskan tinta emas di sana. Sesuai permintaan terakhir Adrian yang ia sampaikan lewat mimpi pada Sarah, ia hanya ingin nisan kayu sederhana. Tuliskan namaku saja, tanpa embel-embel keluarga. Aku tidak pantas menyandang nama ayahku yang terhormat, begitu kata Adrian dalam mimpi Sarah. Di nisan kayu ulin itu, tertulis sederhana,
Adrian Prawira seorang hamba yang pulang dengan penyesalan. Keluarga besar Adrian menolak datang. Ibunya masih terlalu marah dan malu, menganggap kematian Adrian di tempat sampah sebagai aib terakhir yang tak termaafkan. Hanya Sarah, Elang, kakek Gunawan, dan Pakiman, pemulung tua sahabat Adrian, yang hadir di pemakaman itu. Sarah berjongkok, meletakkan sebuket bunga lili putih di atas gundukan tanah. Tangannya mengusap nisan kayu itu dengan lembut. "Mas," bisik Sarah, suaranya bergetar. "Kamu bodoh. Kamu benar-benar bodoh." Air matanya menetes jatuh ke tanah merah. "Kenapa kamu harus mati seperti itu? Kenapa kamu harus menyelamatkan kami? Padahal seharusnya aku membencimu sampai mati. Padahal seharusnya aku senang melihatmu menderita." Angin berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan pohon Kamboja. "Tapi terima kasih, Mas," lanjut Sarah, menarik napas panjang untuk menenangkan dadanya yang sesak. "Terima kasih sudah melindungi Elang. Terima kasih sudah menjadi ayah walau hanya untuk 5 menit terakhir hidupmu." Pakiman mendekat dengan tongkat ketiaknya. Wajah tuanya yang keriput basah oleh air mata. Ia meletakkan sebuah bungkusan plastik kecil di samping bunga lili Sarah. "Ini apa, Pak?" tanya Sarah pelan. Ini mainan mobil-mobilan kayu, Nyonya," jawab Pakiman terisak. "Sian, Mas Adrian, dia memahat ini tiap malam pakai pisau lipat karatan. Katanya buat anaknya kalau suatu hari dia punya keberanian buat ngasih. Dia nggak pernah berani ngasih, Nyonya. Dia takut anaknya jijik sama dia." Sarah mengambil bungkusan itu. Di dalamnya, ada sebuah mobil-mobilan kayu sederhana yang dipahat kasar namun penuh detail. Di bagian bawahnya, ada ukiran kecil yang tidak rapi. "Untuk Elang, jagoan ayah." Tangis Sarah pecah lagi. Ia mendekap mainan itu ke dadanya, merasakannya seolah itu adalah bagian dari jiwa Adrian yang tertinggal. "Dia bukan orang jahat, Nyonya," Pakiman menambahkan. "Setahun ini, dia nebus dosanya. Dia yang ngerawat saya pas sakit, dia yang ngalah nggak makan biar kucing-kucing liar di lapak bisa makan. Dia cuma tersesat." Sarah mengangguk. "Saya tahu, Pak. Saya tahu." Sarah kemudian berdiri, menggendong Elang yang sejak tadi dia memperhatikan ibunya menangis. Ia menghadapkan Elang ke nisan ayahnya. "Elang, lihat," ucap Sarah lembut pada putranya. "Di sini ayah tidur. Ayah bukan orang jahat. Ayah adalah pahlawan yang menyelamatkan kita. Ingat itu ya, Nak." Elang kecil mengulurkan tangan mungilnya, menyentuh nisan kayu itu, lalu berceloteh pelan seolah sedang berbicara dengan ayahnya. 5 tahun kemudian, Sarah berjalan menyusuri lorong kantor Bratadikara Group yang sibuk. Ia kini bukan lagi Sarah yang rapuh. Ia adalah wanita besi yang disegani, pemimpin visioner yang membawa perusahaan ke puncak kesuksesan. Namun, di balik ketegasannya, ada kelembutan yang membuat semua karyawannya setia. Ia mendirikan Adrian Foundation, sebuah yayasan yang khusus membantu kaum difabel, gelandangan, dan pemulung untuk mendapatkan pelatihan kerja dan kehidupan yang layak. Pakiman kini menjadi salah satu pengurus asrama yayasan itu, hidup nyaman dan dihormati di hari tuanya. Setiap tahun, pada hari kematian Adrian, Sarah akan membawa Elang ke makam ayahnya. Sore itu, Elang yang sudah berusia 6 tahun berlari riang menuju makam Adrian yang kini sudah ditumbuhi rumput hijau terawat. "Assalamualaikum, Ayah," seru Elang ceria. Ia meletakkan piala lomba matematikanya di samping nisan. "Ayah lihat, Elang menang juara 1 lagi," kata ibu. "Elang pintar kayak ayah dulu." Sarah tersenyum melihat putranya. Ia duduk di bangku taman yang ia bangun di dekat makam Adrian. Hatinya kini damai. Tidak ada lagi dendam. Tidak ada lagi rasa sakit. Ia menyadari bahwa memaafkan Adrian bukan berarti membenarkan semua kesalahannya. Memaafkan adalah cara Sarah untuk membebaskan dirinya sendiri dari penjara kebencian. Adrian telah membayar lunas hutang dosanya dengan nyawanya sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. Sarah menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan. Ia teringat wajah Adrian di detik-detik terakhirnya. Wajah yang tersenyum tulus, wajah yang damai. "Kamu sudah tenang di sana, kan, Mas?" bisik Sarah dalam hati. "Tunggu kami. Suatu hari nanti,
Kita akan bertemu lagi. Bukan sebagai musuh, bukan sebagai orang asing. Tapi sebagai keluarga yang utuh, di tempat di mana tidak ada lagi air mata dan pengkhianatan. Elang berlari kembali ke pelukan Sarah. Ibu, ayo pulang. Kakek Gunawan janji mau belikan es krim. Ayo, sayang. Sarah menggandeng tangan putranya, melangkah meninggalkan pemakaman itu dengan langkah ringan. Di belakang mereka, di atas nisan kayu yang sederhana itu, seekor kupu-kupu putih hinggap dengan tenang, seolah menjaga tidur panjang seorang hamba yang akhirnya menemukan jalan pulangnya. Dan begitulah kisah mereka berakhir. Bukan dengan hidup bahagia selamanya, seperti dongeng, tapi dengan kedamaian nyata yang tumbuh dari puing-puing kehancuran. Sebuah bukti bahwa cinta, meski pernah dikhianati dan dihancurkan, masih menyisakan tunas pengampunan yang abadi. 20 tahun kemudian, Jakarta telah berubah. Gedung-gedung pencakar langit yang dulu mendominasi cakrawala kini terlihat kerdil dibandingkan dengan menara-menara futuristik yang baru dibangun. Di antara hutan beton yang berkilauan itu, Bratadikara Tower masih berdiri gagah, simbol kekuasaan dan integritas yang tak tergoyahkan. Di lantai teratas, di ruang kerja yang dindingnya didominasi kaca, seorang pemuda tampan berdiri memandang hiruk-pikuk kota. Usianya 26 tahun. Posturnya tegap, bahunya lebar, dan wajahnya memancarkan aura kepemimpinan yang alami. Namun, yang paling mencolok dari dirinya adalah matanya, mata yang teduh dan penuh kasih sayang, warisan dari ibunya, dipadukan dengan hidung mancung dan rahang tegas milik ayahnya. Elang Bratadikara. Ia merapikan dasi sutranya di depan pantulan kaca. Hari ini adalah hari besarnya. Hari di mana ia secara resmi akan dilantik sebagai CEO Bratadikara Group, menggantikan ibunya yang memutuskan untuk pensiun. Pintu ruangan terbuka. Seorang wanita paruh baya yang anggun melangkah masuk. Rambutnya yang memutih tertata rapi dalam sanggul modern. Kerutan halus di sudut matanya tidak mengurangi kecantikannya, justru menambah wibawa seorang matriark yang telah melewati badai kehidupan. "Sudah siap, Nak?" tanya Sarah lembut. Elang berbalik, tersenyum hangat. Ia berjalan mendekati ibunya dan mencium keningnya dengan penuh hormat. "Selalu siap, Bu. Berkat ajaran ibu." Sarah menatap putranya dengan bangga. Ia merapikan kerah jas elang, gerakan yang penuh kasih sayang. "Kakekmu pasti bangga melihatmu sekarang. Dia selalu bilang kamu punya insting bisnis yang lebih tajam daripada kami semua. Dan kakek juga bilang aku punya hati yang lebih lembut dari siapapun," tambah elang tertawa kecil. "Warisan ibu." Sarah tersenyum, namun matanya menerawang sejenak ke sebuah objek di sudut ruangan. Di sana, di dalam sebuah kotak kaca anti peluru yang diterangi lampu sorot khusus, tersimpan sebuah benda yang tampak tidak pada tempatnya di ruangan semewah ini. Sebuah mobil-mobilan kayu yang kasar, dengan ukiran nama yang tidak rapi di bawahnya. Elang mengikuti arah pandang ibunya. Ia berjalan menuju kotak kaca itu, meletakkan tangannya di atas permukaannya. "Setiap kali aku merasa lelah, atau saat aku harus mengambil keputusan sulit yang menyangkut nasib ribuan karyawan," ucap elang pelan, "aku selalu melihat mainan ini. Aku ingat cerita ibu. Tentang seorang pria yang kehilangan segalanya, tapi menemukan kembali kemanusiaannya di saat-saat terakhir." "Ayahmu," bisik Sarah. "Ya, ayah," elang mengangguk mantap. "Dulu, saat aku kecil, aku marah kenapa dia tidak ada saat aku butuh dia. Tapi semakin dewasa, aku semakin mengerti. Pengorbanannya memberiku kesempatan kedua. Darahnya yang tumpah di aspal hari itu adalah fondasi dari hidupku sekarang." Elang menoleh pada Sarah. "Bu, di pidato pelantikanku nanti, aku ingin mengumumkan ekspansi besar-besaran Adrian Foundation. Kita tidak hanya akan fokus di Jakarta. Kita akan membangun pusat pelatihan di seluruh pelosok negeri. Aku ingin memastikan tidak ada lagi orang yang harus makan dari tong sampah seperti ayah dulu. Aku ingin setiap orang punya kesempatan kedua sebelum terlambat." Air mata haru menggenang di pelupuk mata Sarah. Ia memeluk putranya erat. "Lakukanlah, Nat. Itu adalah cara terbaik untuk menghormati memori ayahmu. Ubah nama yang dulu penuh noda itu menjadi simbol harapan." Sore harinya, setelah acara pelantikan yang meriah dan penuh tepuk tangan, Sarah meminta sopirnya untuk mengantarnya ke suatu tempat. Bukan ke rumah,
Bukan ke restoran mewah untuk merayakan, tapi ke pinggiran kota yang sepi. Mobilnya berhenti di depan sebuah panti jompo sederhana namun asri yang dikelola oleh Adrian Foundation. Sarah turun dari mobil, dibantu oleh tongkatnya. Usianya sudah 60 tahun, dan kakinya mulai sering terasa nyeri jika berjalan terlalu lama. Di taman panti, seorang wanita tua duduk sendirian di kursi roda. Rambutnya tipis dan putih, wajahnya penuh keriput, dan tatapan matanya kosong. Mulutnya komat-kamit, menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Itu adalah Clara. Nasib tidak berpihak pada Clara setelah ia ditinggalkan oleh semua sugar daddy-nya. Ia terkena stroke ringan beberapa tahun lalu, dan karena tidak memiliki keluarga yang mau mengurusnya, ia berakhir terlantar di jalanan. Adrian Foundation menemukannya saat penyisiran tunawisma, dan Sarah, dengan kebesaran hati yang luar biasa, memutuskan untuk merawatnya di sini. Sarah berdiri di belakang kursi roda Clara. Bunga, gumam Clara, tangannya yang gemetar mencoba meraih kupu-kupu yang terbang lewat. Ia sudah tidak mengenali siapapun. Ingatannya tentang masa lalu, tentang ambisinya, tentang kejahatannya, semua telah terhapus oleh demensia. Clara, sapa Sarah pelan. Wanita tua itu menoleh perlahan. Matanya yang keruh menatap Sarah tanpa pengenalan. Siapa kamu? Kamu bawa? Adrian? Adrian janji, mau jemput aku ke Paris. Sarah tersenyum sedih. Bahkan dalam kegilaannya, Clara masih terjebak di masa lalu yang semu. Adrian sudah tenang, Clara, jawab Sarah lembut. Dia sudah pulang. Pulang? Clara terkekeh pelan, lalu air liur menetes dari sudut bibirnya. Dia bohong, semua laki-laki bohong. Sarah menghela napas panjang. Dulu, wanita di hadapannya ini adalah monster yang menghancurkan rumah tangganya. Wanita yang dengan angkuh menghinanya. Tapi sekarang, yang tersisa hanya cangkang kosong yang menyedihkan. Sarah meletakkan selimut rajut di pangkuan Clara. Istirahatlah, Clara. Di sini kamu aman. Tidak ada yang perlu kamu kejar lagi. Sarah berbalik meninggalkan taman itu. Ia tidak merasakan dendam. Melihat Clara seperti ini sudah cukup menjadi pengingat bahwa keadilan Tuhan bekerja dengan cara yang misterius dan sempurna. Tidak perlu tangan manusia untuk membalas, waktu akan mengurus segalanya. Perjalanan Sarah berlanjut ke tujuan terakhirnya hari itu. TPU Tanah Kusir. Matahari hampir terbenam, menyemburkan warna ungu dan merah di langit barat. Kompleks pemakaman itu sunyi dan damai. Sarah berjalan pelan menuju makam di bawah pohon Kamboja tua. Makam itu kini terlihat berbeda. Tidak lagi hanya gundukan tanah dengan nisan kayu. Atas desakan elang saat ia remaja dulu, makam itu kini diberi kijing batu alam yang sederhana namun kokoh, dikelilingi taman bunga melati yang harum. Namun, nisan kayunya tetap dipertahankan, ditanam di tengah-tengah batu alam itu, diawetkan dengan lapisan kaca khusus agar tidak lapuk dimakan usia. Tulisan tangan Adrian yang dipahat kasar di sana masih terbaca jelas. Sarah duduk di bangku taman di samping makam. Ia meletakkan iPad-nya di atas nisan, memutar rekaman video pidato pelantikan elang hari ini. Lihatlah anakmu, Mas, ucap Sarah pada nisan bisu itu. Dia gagah sekali, kan? Dia persis sepertimu waktu kita pertama kali bertemu di kampus. Bedanya, dia punya hati yang jauh lebih luas. Dalam video itu, elang sedang berbicara di podium. Keberhasilan ini saya dedikasikan untuk dua orang pahlawan dalam hidup saya. Ibu saya, Sarah Bratadikara, yang mengajarkan saya arti ketangguhan. Dan mendiang ayah saya, Adrian Prawira, yang mengajarkan saya arti pengorbanan dan penebusan. Tanpa masa lalu yang pahit, kami tidak akan bisa membangun masa depan yang manis ini. Sarah tersenyum, air mata haru menetes di pipinya. Kamu dengar itu, Mas? Namamu disebut dengan bangga di hadapan ribuan orang. Kamu bukan lagi aib. Kamu adalah pelajaran. Sarah mematikan iPad-nya. Ia memandang langit yang mulai gelap. Bintang pertama mulai muncul. Selama 20 tahun ini, banyak pria yang mencoba mendekati Sarah. Rekan bisnis, duda kaya, bahkan pejabat negara. Mereka terpesona oleh kecantikan, kekayaan, dan kecerdasan Sarah. Namun, Sarah menolak mereka semua dengan halus.
Hatinya telah terkunci. Bukan karena ia masih mencintai Adrian, tapi karena ia merasa cintanya sudah cukup habis untuk satu masa kehidupan. Sisa hidupnya ia wakafkan untuk Enlang dan yayasan. Aku sudah tua, Mas. Sarah terkekeh pelan, mengusap lututnya yang ngilu. Mungkin sebentar lagi aku akan menyusulmu. Kalau nanti kita bertemu di sana, aku harap kamu sudah menyiapkan kopi. Kopi hitam, 2 sendok gula, seperti yang dulu sering aku buatkan tiap pagi sebelum semuanya hancur. Angin malam berhembus lembut, membelai wajah Sarah. Seolah ada tangan tak kasat mata yang mengusap pipinya, menghapus air matanya. Sarah menutup matanya, menikmati kedamaian itu. Ia teringat masa-masa sulit saat ia hamil sendirian, saat ia diusir, saat ia berjuang bangkit. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang sudah lama berlalu. Kini, yang tersisa hanyalah rasa syukur. Syukur karena ia pernah jatuh, sehingga ia belajar cara bangkit. Syukur karena ia pernah dikhianati, sehingga ia belajar menghargai kesetiaan. Dan syukur karena ia pernah kehilangan, sehingga ia tahu betapa berharganya apa yang ia miliki sekarang. Di kejauhan, azan maghrib mulai berkumandang. Sarah bangkit perlahan. Ia menepuk nisan itu sekali lagi. Tidur yang nyenyak, Adrian. Hutangmu sudah lunas. Dosamu sudah terbayar. Dan cintaku sudah memaafkanmu sejak lama. Sarah berjalan keluar dari pemakaman dengan langkah yang ringan. Di gerbang, mobil mewah sudah menunggunya. Elang berdiri di samping pintu mobil, masih mengenakan jas pelantikannya, menunggu ibunya dengan senyum lebar. Sudah selesai curhatnya sama ayah, Bu? Tanya Elang jenaka sambil membukakan pintu. Sudah, jawab Sarah, masuk ke dalam mobil. Ayahmu nitip salam. Katanya, jangan jadi bos yang galak-galak. Mereka tertawa bersama. Mobil pun melaju membelah malam Jakarta, membawa sepasang ibu dan anak itu menuju masa depan yang cerah, meninggalkan masa lalu yang kini beristirahat dengan tenang dalam pelukan bumi. Dan di atas sana, di antara ribuan bintang, satu bintang bersinar paling terang, seolah tersenyum menyaksikan warisan cinta yang tak pernah mati.